kisah visual Perang Dunia Kedua, desain bergaya heroic realism punya peran besar dalam bikin poster propaganda yang ngebus semangat dan jadi sumber inspirasi. Gaya ini mencerminkan semangat nasionalisme dan keberanian, nunjukin kekuatan serta komitmen pas menghadapi situasi perang. Lewat unsur visual yang kuat dan dramatis, poster-poster ini gak hanya jadi alat informasi, tapi juga jadi cara efektif buat membentuk pandangan masyarakat dan mendukung upaya perang. Di video ini, kita bakal gali lebih dalam tentang desain heroic realism di poster Perang Dunia Kedua. Oke, pertama-tama mari kita melakukan flashback kembali ke periode antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana pada masa itu terjadi perkembangan seni visual yang dipengaruhi oleh politik dan sosial di banyak negara. Desain heroic realism ini pun mencuat sebagai reaksi terhadap ekspresionisme dan modernisme yang mendominasi seni pada awal abad ke-20. Nah, dengan munculnya rezim totaliter di beberapa negara seperti Jerman Nazi, Uni Soviet, dan Italia, seni visual diarahkan menjadi alat propaganda yang mendukung ideologi penguasa. Desain heroic realism ini lalu menjadi pilihan karena dapat menyampaikan pesan dengan jelas, menonjolkan kekuatan negara atau rezim, dan menciptakan ikon-ikon heroik untuk memotivasi masyarakat. Seni heroic realism berkembang sebagai alat propaganda untuk menguatkan ideologi pemerintah, menciptakan citra positif pemimpin, memengaruhi opini publik, memperdayakan rakyat, dan juga menengkapkan nilai-nilai kelompok sesuai agenda politik dan sosial pada masa itu. Propaganda perang menggunakan seni heroic realism ini untuk menciptakan gambaran positif, memotivasi penonton, mendukung perang, dan berkontribusi pada upaya militer. Dengan memvisualisasikan tokoh heroik, adegan pahlawanan, dan nilai-nilai positif, serta seni ini berfungsi sebagai alat persuasi kuat, membentuk persepsi dan emosi masyarakat terhadap perang. Jadi disimpulkan, peran utama propaganda perang adalah merancang pesan-pesan yang memanfaatkan seni heroic realism untuk merangsang semangat patriotisme dan dukungan terhadap tujuan perang. Ada lagi penggambaran ciri khas gaya desain heroic realism dari berbagai negara memiliki pendekatan unik dalam poster propaganda mereka selama Perang Dunia Kedua. Berikut beberapa contohnya. Di Jerman, poster propaganda cenderung mengadopsi gaya desain Jugendstil dan Plakatstil. Sementara di Prancis, gaya yang digunakan bersifat sangat fungsional dan anti-dekoratif, menonjolkan warna datar dan gambar sederhana, dengan fokus pada bentuk gambar yang diilustrasikan secara menarik dan teks berbahasa puitis. Di Inggris, pendekatan modern dalam periklanan mulai muncul, menggunakan semiotika untuk mengatur hubungan antara ikon manusia dan objek, mengundang penonton untuk lebih memahami pesan yang disampaikan. Sementara di Amerika, desain grafis mengadaptasi poster karya Alfred Lee dari Inggris untuk merekrut tentara Amerika Serikat, menampilkan gambar Paman Sam yang menunjuk tangan dengan tagline "I want you for US Army". Potret wajah sang desainer tercermin dalam gambar Paman Sam pada poster tersebut. Meskipun tidak selalu dengan kejelasan yang sama pada saat gaya tersebut pertama kali muncul pada awal abad ke-20, pada masa kini, kita dapat melihat pengaruh heroic realism dalam desain grafis di beberapa konteks yang berbeda. Beberapa desainer grafis masih memanfaatkan elemen heroic realism sebagai bentuk peringatan sejarah dan ungkapan kebanggaan nasional. Hal ini terlihat dalam poster-poster yang menggambarkan tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa-peristiwa penting dengan gaya yang dramatis dan heroik. Desainer grafis pakai heroic realism buat kuatkan pesan-pesan pemasaran. Gaya heroic realism sering kelihatan di seni konseptual buat film, komik, dan media populer. Desain karakter nunjukin kekuatan, keberanian, bikin visual dramatis. Dengan teknologi, seniman digital pakai heroic realism. Gambar dramatis dibuat pakai perangkat lunak dan teknik digital. Heroic realism juga termasuk identitas merek dan desain produk. Logo, kemasan, dan materi pemasaran pakai elemen ini buat menunjukkan keunggulan produk. Meski tidak selalu kelihatan, heroic realism tetap ada di desain grafis sekarang. Pengaruhnya bisa diadaptasi sesuai kebutuhan kontemporer. Secara keseluruhan, heroic realism bukan cuma bikin seni visual, tapi jadi bagian propaganda yang membentuk pandangan masyarakat. Gaya ini tetap hidup dalam konteks modern dan punya pengaruh abadi di seni, pemasaran, dan merek. Meski zaman berubah, warisan desain ini tetap bangkitkan semangat kepahlawanan dalam ingatan kita.
Mantap men!